Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi di video kita tentang PTS dan UTS. Nah, ini PTS penilaian tengah semester 2. Mata pelajaran tema 6 subtema 1 dan 2. Nah, ini khusus untuk kelas 4 sekolah dasar. Nah, untuk subtema selanjutnya ada di video selanjutnya atau di link deskripsi. Oke, lanjut nomor 1. Suku Kubu berasal dari A. Sumatera Selatan, B. Bengkulu, C. Riau, D. Papua. Nah, suku Kubu berasal dari, iya, jawabannya adalah A, itu Sumatera Selatan. Iya, jawabannya adalah A. Nah, karena suku Kubu ini berasal dari Sumatera Selatan. Lanjut nomor 2. Manfaat keragaman adalah A. Menumbuhkan sikap toleransi, B. Menumbuhkan sikap percaya diri, C. Kerjasama, dan D. Gotong royong. Nah, manfaat keragaman itu adalah, ya, menumbuhkan sikap toleransi. Jawabannya adalah A. Ini manfaat dari keragaman dari suku, agama, dan lain-lain. Lanjut nomor 3. Negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya titik yang ada di Indonesia. A. Ras atau suku, B. Agama, C. Kepercayaan, dan D. Sifat. Ya. Nah, negara kita atau negara Indonesia terletak di titik tengah-tengah persilangan antara berbagai bangsa yang menyebabkan keberagaman ras dan suku. Jawabannya adalah A. Bermacam-macam ras dan suku yang ada di Indonesia. Lanjut nomor 4. Ras atau suku merupakan keberagaman yang dapat ditemukan di A. Tempat beribadah, B. Rumah, C. Lingkungan sosial, dan D. Masjid. Nah, keberagaman ini dapat ditemukan di lingkungan sosial. Jawabannya adalah C. Karena kalau tempat ibadah, rumah, dan masjid ini kebanyakan masing-masing suku cuman satu. Misalnya tempat beribadah, masjid itu umat muslim, dan gereja umat Kristen, dan lain-lain sebagainya. Nomor 5. Bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebut A. Rima, B. Sajak, C. Bait, dan D. Baris. Nah, bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebut dengan apa? Ya, disebut dengan rima. Jawabannya adalah A. Ini merupakan bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebut dengan rima. Lanjut nomor 6. Kumpulan kata-kata yang terdapat di dalam puisi disebut A. Rima puisi, B. Sajak puisi, C. Bait puisi, dan D. Baris puisi. Nah, kumpulan kata-kata yang terdapat dalam puisi ini disebut, jawabannya adalah, ya, disebut dengan baris puisi. Jawabannya adalah D. Lanjut nomor 7. Nah, berdasarkan puisi di atas, sebutkan jumlah baris puisi yang terdapat pada puisi di atas ini. Puisi ini ada tentang cita-citaku ciptaan Anggelika. Yang ditanya berapa baris puisi tersebut. Nah, ya, jawabannya adalah C. 12. Baris puisi ini maksudnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini berjumlah 12. Disebut dengan 1 baris, 2 baris, 3 baris, dan 4 baris, 5 sampai di sini 12 baris. Jawabannya adalah C. Nomor 8. Berapakah jumlah bait pada puisi cita-citaku? Nah, berapa jumlah baitnya? Ya, kalau jumlah baitnya itu ada, ya, jawabannya adalah 3 bait. Kenapa 3? Karena 1 sampai 4 ini disebut dengan 1 bait. Terus ke sini sampai 4 lagi 2 bait. Terus ke sini lagi jadi 3 bait. Ini sini dalam puisi cita-citaku ada 3 bait dan ada 12 baris puisi. Nah, lanjut nomor 9. Pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan pangan di Indonesia adalah
A. Perkebunan padi, B. Perkebunan teh, C. Perkebunan sawit, D. Perkebunan karet, D. Perkebunan sawit. Nah, yang tepat adalah jawabannya adalah perkebunan padi, karena padi digunakan untuk bahan pangan yang ada di Indonesia. Padi ini menjadi beras, dan beras dimasak menjadi nasi yang berwarna putih. Itu disebut dengan berawal dari padi. Nomor 10. Indonesia merupakan negara agraris. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang sangat bagus dilakukan adalah A. Pertanian, B. Peternakan, C. Pengeboran, dan D. Pertambakan. Nah, Indonesia merupakan negara agraris. Itu pemanfaatan sumber daya alam yang bagus itu adalah pertanian. Jawabannya adalah A. Lanjut nomor 11. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu A. Pertambangan, B. Hewan, C. Tumbuhan dan hewan, dan D. Tumbuhan. Nah, sumber alam yang dapat diperbarui ini maksudnya bisa kita perbarui walaupun kita pakai terus. Jawabannya adalah tumbuhan dan hewan, karena tumbuhan mudah kita tanam. Begitu juga dengan hewan. Lanjut nomor 12. Jenis mata pencarian yang dapat dilakukan di daerah dataran tinggi adalah A. Budidaya ikan, B. Tambak udang, C. Perkebunan teh, dan D. Tambak garam. Nah, di dataran tinggi ini biasanya ditanam dengan jawabannya adalah C. Perkebunan teh. Nah, cocoknya itu kalau di dataran tinggi itu untuk perkebunan teh. Lanjut nomor 13. Macam-macam tempo lagu adalah A. Cepat dan lambat, B. Rendah dan tinggi, C. Lambat dan tinggi, dan D. Nyaring dan tinggi. Nah, macam-macam tempo lagu ini adalah jawabannya adalah A. Cepat dan lambat. Nah, ada cepat dan ada lambat, itu disebut dengan tempo lagu. Lanjut nomor 14. Largo adalah A. Lambat sekali, B. Lebih lambat, C. Lebih cepat, D. Cepat sekali. Nah, largo ini dimaksud apa? Jawabannya adalah A. Lambat sekali. Largo adalah lambat sekali. Lanjut nomor 15. Nah, sekarang presto adalah A. Lambat sekali, B. Lebih lambat, C. Lebih cepat, dan D. Cepat sekali. Nah, tadi largo lambat sekali, jelas bukan A jawabannya. Jadi presto adalah cepat sekali, lawan kata dari largo tadi. Kalau largo ini lambat, kalau presto ini cepat sekali. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 16. Cepat dan lambatnya lagu dinyanyikan disebut A. Tempo lagu, B. Nada lagu, C. Not lagu, dan D. Irama lagu. Nah, cepat lambatnya lagu ini dinyanyikan dan disebut juga dengan apa? Tempo lagu. Jawabannya adalah A. Tempo lagu ini cepat atau lambatnya lagu yang dinyanyikan disebut dengan tempo lagu. Nah, di sini tempo lagu, bukan tempo lagi. Oke, lanjut nomor 17. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut A. Daur hidup, B. Metamorfosis, C. Berkembang biakan, dan D. Pertumbuhan. Nah, proses dari baru lahir sampai menetas hingga dewasa disebut dengan apa kalau hewan? Disebut daur hidup. Nah, jawabannya adalah A. Misalnya daur hidup, kupu-kupu, belalang, dan sebagainya. Lanjut nomor 18. Perubahan bentuk dalam siklus kehidupan hewan disebut. Nah, perubahan bentuk sekarang A. Daur hidup, B. Metamorfosis, C. Berkembang biakan, dan D. Pertumbuhan. Nah, siklus hewan yang disebut di sini disebut dengan jawabannya adalah
B. Metamorfosis. Misalnya ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Itu merupakan siklus kehidupan hewan dari telur hingga sampai dewasa. Kalau ini tadi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup disebut daur hidup. Lanjut nomor 19. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna kecuali. Nah, maksudnya di sini yang bukan metamorfosis tidak sempurna, karena di sini dari 3 adalah metamorfosis sempurna. Terus kecualinya apa? A. Kupu-kupu, B. Lalat, C. Katak, dan D. Belalang. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah iya, metamorfosis sempurna itu ada kupu-kupu, lalat, dan katak. Jadi jawaban yang salah adalah yang benar adalah D. Belalang. Ini metamorfosis tidak sempurna. Lanjut nomor 20. Nama lain dari pupa adalah A. Larva, B. Kepompong, C. Ulat, dan D. Telur. Nah, nama lain dari pupa ini biasa disebut dengan kepompong. Nah, kepompong ini disebut juga dengan pupa. Oke, kita lanjut yang bagian esai nomor 21. Apa manfaat mengetahui keragaman ras dan suku masyarakat di sekitar kita adalah, nah, apa manfaatnya? Iya, manfaatnya pertama menumbuhkan sifat toleransi, bisa mengetahui adat dan kebiasaan yang ada pada suku dan ras yang berbeda. Terus bisa bergaul tanpa membedakan ras dan suku. Nah, ini merupakan manfaat mengetahui keberagaman ras dan suku yang ada di masyarakat kita. Jadi adalah untuk menumbuhkan sifat toleransi, dan ini mengetahui adat dan kebiasaannya, terus bisa bergaul tanpa membedakan ras dan suku. Oke, lanjut nomor 22. Sebutkan manfaat keberagaman karakteristik di Indonesia. Nah, manfaat keberagaman karakteristik Indonesia ini ada menumbuhkan sikap nasionalisme. Nah, terus alat pemersatu bangsa. Nah, menambah pendapatan nasional, terus sebagai ikon pariwisata. Nah, ini manfaat dari keberagaman karakteristik di Indonesia. Jadi di Indonesia beragam karakter yang berbeda di Indonesia. Nah, yang bermanfaat ini ada 4. Oke, lanjut nomor 23. Ini soal nomor 3 dan 24, itu puisi penari ciptaan dari As-Cahya Triliun Laksono. Oke, misalnya di sini. Oke, kita langsung saja. Apa judul puisi di atas? Siapa pengarangnya? Ya, jelas di sini puisinya itu tadi apa? Ya, kita cek di sini puisinya puisi penari, terus karya dari As-Cahya Triliun Laksono. Itu merupakan judul puisi dan pengarangnya, nama pengarangnya. Puisi penari dan ciptaan karya dari As-Cahya Triliun Laksono. Nah, ini pertanyaannya, judul dan siapa pengarangnya. Lanjut, berapa jumlah bait dan baris puisi pada puisi di atas? Nah, baris puisinya, kalau baris dihitung seluruhnya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini ada 12 baris. Di sini pertanyaan di bait dulu, berarti 3 bait 12 baris. Jadi jawabannya adalah ada 3 bait dan ada 12 baris. Jadi karena 1 bait itu ada 4 baris. Jadi jawabannya adalah 3 bait 12 baris. Sudah mengerti tentang puisi, berapa baitnya dan berapa barisnya? Oke, pasti sudah paham. Tadi di pilihan ganda juga sudah ada. Kita lanjut nomor 25. Jelaskan manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya. Nah, manfaat hewan bagi di lingkungan sekitarnya itu misalnya manfaat dari hewan bagi lingkungan itu. Nah, kita bacakan pelan-pelan. Jadi jika kecepatan bisa dijeda aja videonya, dicatat sehingga bisa mengingat apalah dari manfaat hewan
bagi lingkungan sekitarnya. Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang didapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, ini bermanfaat itu sebagai menjaga keseimbangan alam. Oke, udah paham pasti? Oke, lanjut nomor 26. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Jelaskan manfaat pada produk kesehatan. Nah, sekarang manfaat bagi produk kesehatan. Tadi manfaat bagi lingkungan kita. Oke, di sini ada tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan cacing. Nah, ini sebagai obat-obatan, bukan untuk dimakan ya. Begitu juga dengan kunyit, jahe, temulawak, dan kumis, ini sebagai obat-obatan. Bisa juga dicampur dengan bahan makanan lain, bisa untuk dimakan. Oke, kita lanjut nomor 27. Apakah yang dimaksud seni tari? Sebutkan 4 macam tarian dan daerah asalnya. Wah, di sini yang dimaksud dengan seni tari apa? Terus pertanyaannya lagi, sebutkan 4 macam jenis tari dan daerah asalnya. Oke, sudah ada jawabannya. Pertama, seni tari ini merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Nah, contohnya tari pendek berasal dari Bali. Terus tari piring berasal dari Sumatera Barat. Tari saman dari Aceh, tari remo dari Jawa Timur. Nah, ini 4 macam tarian dan daerah asalnya. Terus seni tari ini merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Nah, ini yang dimaksud dengan seni tari dan 4 macam tarian dan daerah asalnya. Oke, kita paham? Nah, banyak lagi dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Banyak lagi. Ini hanya 4 sebagian dari tarian daerah dan asalnya. Oke, lanjut nomor 28. Pertanyaannya, dari manakah tarian gandrung berasal? Nah, jelaskan makna yang terdapat pada tarian gandrung. Nah, sekarang tarian gandrung. Kita tahu tarian gandrung ini berasal dari Banyuwangi. Makna yang terdapat dari tarian gandrung ini yaitu tari penyamai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Nah, ini dari berasal tari gandrung dan makna yang terdapat pada tari gandrung. Oke, sudah paham? Kalau belum paham, dijeda aja videonya, dicatat di bukunya supaya paham. Oke, lanjut. Jelaskan daur hidup nyamuk. Nah, daur hidup nyamuk ini banyak. Bukan. Kita cek jawabannya panjang. Pertama, kita baca pelan-pelan. Nanti dijeda aja videonya, terus dibaca atau mendengarkan pembacaan dari saya. Nyamuk berkembang biak dengan menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapat makanan dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, jentik-jentik ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa hari berubah menjadi nyamuk muda dan dewasa, tidak hidup di air. Ia bertelur. Nah, cara bertelurnya di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah waktu terus pupa hingga menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk muda akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Nah, ini contoh daur hidup nyamuk. Boleh nanti dicatat aja. Oke, kita nomor terakhir atau nomor 30. Sebutkan perbedaan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, ada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Jadi, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ini mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya.
pada saat telur menetas, sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang bentuk tubuhnya yang mirip dengan induknya. Nah, maksudnya hewan yang bentuk tubuh mirip dengan induknya. Oke, itu merupakan penjelasan dari tema 6 subtema 1 dan 2 kelas 4 sekolah dasar. Oke, sekian dan terima kasih. Untuk subtema selanjutnya ada di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.